Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Berita Kripto pada kesempatan kali ini, ya. eh, saya akan coba membahas koin yang di bawahnya Bitcoin, yaitu Ethereum. Namun sebelum kita membahas koin Ethereum, mungkin untuk sekedar pembukaan nih, eh, saya akan paparkan dulu apa itu blockchain ya, dan jenis koin-koin kripto di dunia ya. Nah, blockchain itu adalah jaringan yang dimiliki oleh sistem sebuah kripto. Nah, jaringan tersebut digunakan untuk mencatat, menukar, atau memproduksi atau mendapatkan imbal hasil itu dari sebuah kegiatan blockchain ya. Jadi koin-koin yang kripto murni itu adalah koin yang memiliki blockchain atau memiliki kolam sistem, yaitu blockchain tadi ya. Jadi ada beberapa koin yang tidak memiliki blockchainnya sendiri. Nah, bagaimana dengan Bitcoin? Ya, tentu saja Bitcoin memiliki blockchainnya sendiri. ETH bagaimana? Dia juga memiliki blockchainnya sendiri. Nah, jadi dari hal tersebut terbagilah beberapa koin kripto. Seperti koin-koin murni itu koin yang memiliki blockchainnya sendiri atau sistemnya sendiri. Nah, kalau yang bukan, yang tidak kripto murni atau yang tidak memiliki, bagaimana? Nah, biasanya kripto-kripto yang belum memiliki sistem, dia masih numpang ya, atau istilahnya bergabung dengan blockchain koin-koin yang lainnya yang sudah besar, yang sudah memiliki sistem gitu. Nah, seperti koin pembayaran atau stabel koin, sifatnya yang berbentuk token dulu biasanya ya, yaitu koin-koin yang ikut ke blockchain koin lain. Nah, stabel koin kadang-kadang demikian gitu. Dan sebetulnya blockchain atau sistem blockchain itu terbentuk karena itu tadi, minat dan keuntungan yang diberikan dari sebuah koin membangun blockchain itu sendiri. Kenapa? Karena terbentuknya sebuah jaringan blockchain dari para penambang yang membangun komputasi yang sangat besar dan luas gitu. Karena tanpa komputasi dan banyaknya penambang, sistem blockchain tidak akan kuat. Jadi kalau ingin lebih besar dan lebih kuat, ya jaringan dan sistem komputasinya harus besar pula. Nah, jadi dalam istilah miner atau pertambangan kripto itu sebetulnya menyesuaikan sifat-sifat blockchain yang dibangun oleh sebuah kripto. Contoh Bitcoin ya. Jadi para penambang itu sebetulnya approval ya. Approval dalam peredaran si koin Bit itu. Jadi
si penambang itu hanya pencatat gitu. Nah, itu adalah sistem blockchain. Jadi pencatatannya tidak tersentral. Makanya kenapa disebut kripto itu desentralisasi, karena ada blockchain. Blockchain menggunakan sistem pencatatan seluruh gitu. Jadi peserta yang ada di blockchain itu seluruhnya mencatat. Nah, jadi dari itulah sistem blockchain sulit dihack, karena setiap penambang atau pencatat atau approval itu sudah memiliki catatannya masing-masing yang sama. Jika Anda ingin mencuri atau membuat yang menerbitkan koin baru, jika yang lain tidak mencatatnya, berarti Anda tidak bisa. Bagaimana caranya? Berarti Anda harus menghack jaringan blockchain keseluruhan, karena untuk mencatat itu semua yang Anda miliki, yang tadi Anda catatkan ilegal itu, ingin legal harus mencatatkan di semua komputasi yang ada di jaringan blockchain sebuah koin tersebut. Nah, jadi kemungkinan dengan sistem seperti itu, cryptocurrency tidak bisa dimanipulasi karena memiliki jaringan blockchain tadi yang tidak tersentral. Beda kalau sistem perbankan mudah manipulasinya, karena kenapa, yang tahu peredarannya, yang tahu pengeluarannya hanya satu, yaitu bank sentral. Kita kan nggak tahu uang keluar masuknya, kita nggak ikut mencatat. Nah, itu perbedaan kurang lebihnya dari sentralisasi dan desentralisasi. Blockchain itu menggunakan sistem desentralisasi, atau kalian semua peserta yang ada di blockchain itu ikut mencatat. Nah, apa hubungannya dengan Ethereum yang kita akan bahas sekarang? Ethereum di 2021 sudah ke generasi Ethereum 2.0 ya. Jadi Ethereum versi 2.0. Nah, dalam versi ini sistem blockchain-nya berubah rencananya dari POW ke POS. Apa itu POW? Nah, POW itu adalah approval of work. Jadi approval of work itu apa ya, tadi para miner itu. Jadi sistemnya di approve dengan menggunakan peralatan komputasi yang besar, membutuhkan energi yang besar, ya, membutuhkan peralatan yang lumayan mahal. Nah, jadi di dalam sistem POW membutuhkan daya yang sangat besar. Nah, di tahun 2021 ini Ethereum mengubah sistemnya ke POS. Jadi sistem approval of staking. Nah, jadi jika Anda ingin menjadi peserta approval atau istilahnya menambang atau mendapatkan koin ETH, tidak perlu lagi menyiapkan dana, daya, dan peralatan komputasi yang sangat besar tentunya biayanya. Cukup menyiapkan dana untuk deposit sebuah koinnya gitu. Atau Anda cukup menyimpan dana di bloknya ETH yang disebut DeFi ya. DeFi atau di ETH 2.0. Nah, Anda sudah jadi approval Ethereum atau Anda sudah masuk di jaringan Ethereum. Nah, itu rencananya mulai 2021. Jadi kemungkinan para penambang pun beralih ya. Kenapa bisa beralih?
Karena ya untuk perbandingan sistem POS dan POW itu ya dayanya memang jauh ya, dan kebutuhan dananya pun jauh, kepastiannya jelas. Nah, jadi kemungkinan beralih gitu, yang penambang-penambang rumahan pasti beralih ke POS ya. Jadi approval of stacking, bukan approval of work lagi yang membutuhkan mesin, tenaga listrik, dan maintenance harian atau biaya produksinya. Cukup membeli beberapa koin yang di aturannya stackingnya itu Anda simpan di bloknya Ethereum, dan Anda mendapatkan imbal hasil atau bunganya. Jadi kebanyakan sekarang itu lebih mempopulerkan stacking ya, jadi menggunakan sistem POS. Karena kenapa lebih ramah lingkungan lah, alasannya demikian. Jadi lebih memperhatikan alamnya. Di Ethereum ini sudah dibuka blok-blok dan sistem yang baru. Yang pertama tadi seperti POS, jadi perubahan dari POW ke POS. Terus ada lagi yang sistem eh, simpan koin. Anda bisa mendapatkan dana segar itu dari sistem DeFi-nya Ethereum. Jadi Ethereum sangat mengembangkan sistemnya di 2021 ini, mendekati ke sistemnya perbankan lah kalau di uang konvensional. Jadi lebih kompleks di jaringan Ethereum. Ada sistem POS, terus sistem simpan koin, Anda mendapat pinjaman dana dari sistem itu. Nah, jadi Ethereum 2.0 kemungkinan tidak ada, atau bukan tidak ada ya, jadi penambang yang pakai peralatan komputasi besar membutuhkan listrik dan biaya yang besar itu akan beralih ke sistem POS. Itu kabar dari Ethereum 2.0 ya, dimulai tahun ini dimulainya. Dan sistem jaringan DeFi tadi ya, DeFi itu desentralisasi finance, jadi mengolah khusus finansial ya, dari kalimatnya itu, atau keuangan lah. Jadi controlling keuangan dan bisa membantu para kriptografi yang memang bergelut di situ ya, membutuhkan modal, simpankan, taruhkan koinnya dan menjaminkan koinnya dan mendapatkan modal segar gitu, dana segar. Nah, di sistem Ethereum itu ada. Sama juga di sistem POS-nya atau approval of stacking-nya itu Anda nyari dana, beli yang diharuskan koinnya berapa, dan disimpan di banknya Ethereum itu. Dan Anda pun bisa menjadi komunitas approval di jaringannya dan mendapatkan hasil, imbal hasil atau upah ya, atau bonus lah dari sistem tersebut. Nah, jadi lebih meringankan gitu. Meringankan ya bukan berarti murah juga modalnya, tapi tetap kisaran 1000 koin gitu. Jadi berarti tidak murahan juga dibandingkan dengan approval of work, ya lebih hemat sistem
POS. Nah, itu akan menyebar luas, itu pastinya lebih mudah. Tidak seperti sistem approval of work. Jadi tidak semua orang bisa, apalagi di hari ini ya semua orang lebih merata penggunaan internet dan gadget yang medium ya tingkat kecanggihannya. Jadi tidak menutup kemungkinan sebagian besar akan ikut jika mengetahui kabar tersebut ya. Nah, dan kelebihan yang diberikan oleh Ethereum di Ethereum 2.0 ini memang sangat ditunggu-tunggu kelanjutannya ya. Walaupun hari ini sudah dimulai jadi antara sistem POS dan POW sudah digeser karena beberapa bulan ke belakang memang ada beberapa miner yang mengatakan bahwa sudah menurun ya profitability mesin-mesin mereka, mungkin sudah kadaluarsa atau belum di-upgrade. Tapi kemungkinan dari rencana yang itu tadi imbas dari perpindahan sistem POW ke POS. Nah, jadi tinggal nyikapi saja kita. Dan lebih akan merata itu kalau POS ya. Jadi yang saya tahu kabar dari Ethereum 2.0 seperti itu rencananya. Jadi ke depannya fokus ke finansial. Jadi, kalau memang Anda bermain kripto untuk ke perubahan atau peningkatan finansial ya itu tadi pantaulah ETH. Karena koin-koin yang lain masih berbasis POW ya. Jadi approval of work, apalagi seperti BTC yang terus meningkat dan penambang besarnya ya tetap berjalan. Nah, mungkin bisa jadi pilihan bagi para trading dan para miner yang berbasis komputasi bisa beralih ke jaringan Ethereum untuk ikut bermining ria di sistem POS-nya ya. Terima kasih telah menonton semua Anda, semoga sehat selalu dan sejahtera selalu. Kita tutup untuk sesi hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.